Kita berdoa, kita tadahkan dua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tadahkan dua tangan kami. Kami tadahkan hati kami, hidup kami. Engkau berkati pagi siang hari ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong. Semua mendapat bagian yang Tuhan sudah sediakan. Kami berterima kasih untuk hadiran-Mu. Terima kasih untuk tim musik kami. Sudah Tuhan urapi, Tuhan sudah berkati dan sertai. Sekarang pemberitaan firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh diterima dalam jemaat di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ketemu juga sahabat lama Pak Stefanus. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini bisa ikut menapiskan anaknya Pak Andreas Samudra. Luar biasa, sahabat lama. Saya dulu menggembalakan gereja di satu kota namanya Downey. Itu ada anggota jemaat yang off and on gitu, narkoba. Saya doakan 1 tahun, saya khotbahi 1 tahun, tidak mempan. Ini ayahnya Pak Yesia ini datang, Pak Andreas Samudra. Hanya 10 menit, tumpangi tangan, jatuh langsung lepas. Luar biasa. Ya itu namanya power evangelism. Ya, jadi penginjilan itu minimal 2 macam. Yang pertama itu pakai pengajaran, khotbah, pemberitaan, program. Itu juga bagus ya, dikerjakan juga oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga Tuhan Yesus melakukan yang disebut penginjilan lewat kuasa. Yang kadang-kadang tidak usah khotbah. Pokoknya yang buta melek gitu aja. Yang lumpuh jalan, langsung banyak orang percaya. Ya, jadi itu power evangelism. Jadi saya berharap itu terus dijalankan lah. Ya, untuk itu ya. Hari ini 3 teman kita yang akan ditabiskan. Pak Yesia, Samudra, Yeremia, tadi yang pimpin pujian ya. Yeremia dan kemudian Pak Wilianto ya. Tahun depan 13 ya. Jadi ya kemajuan namanya gitu. 2 tahun lagi kalau bisa 300 sekaligus. Kalau nggak mau disebut pendeta resmi, pendeta awam juga boleh. Ya enggak apa-apa. Pokoknya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nanti ayat-ayatnya saya baca saudara sekalian dengan singkat. Ini nanti saya dikasih kode 25 menit lagi selesai saya. Itu ya. Jadi nanti saya baca, siapkan aja enggak apa-apa. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Nanti kita baca dengan cepat. Cuma saya sampaikan 1-2 yang saya rasakan pesan ada di sini. Namanya JKI Christ Culture Community. Wah, luar biasa. Kebudayaannya Kristus. Yang pertama yang jelas begini ya. Pemberitaan Injil itu bukan sekedar tugas gereja. Melainkan sebenarnya masuk di dalam inti kehidupan gereja. Jadi bukan hanya sekedar tugas. Kalau tugas kan bisa ya dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Kalau kehidupan inti, ya kalau tidak dikerjakan ya mati gitu aja. Itu loh ya. Jadi kalau saya bilang, oh rumah itu hijau. Hijau itu kata sifat untuk subjeknya rumah. Saya ganti coklat bisa nggak? Bisa, ganti aja. Catnya coklat, ganti coklat. Sebab hanya kata sifat biasa. Mobil itu kuning, mobil itu putih, itu sifat biasa. Cuma kalau saya bilang, garam itu asin. Asin itu juga sifat menerangkan garamnya. Cuma
kata sifat untuk garam ini, sifat tapi sudah masuk dalam kehidupannya. Jadi kalau itu diganti, bukan garam lagi. Kalau tidak asin itu namanya pasir, bukan garam, berubah. Jadi kalau Anda tidak memberitakan Injil, gereja itu memberitakan Injil. Kalau tidak, ya ini namanya persekutuan orang-orang setengah baik gitu aja. Saya bilang enggak, bilang baik penuh. Baik penuh itu kan mengabarkan Injil. Setengah baik gitu. Jelas ya, jadi saudara dan saya itu memberitakan Injil, membagikan kasih Kristus, itu way of life. Itu gaya hidup kita. Memuliakan Tuhan itu tujuan hidup kita. Saya kalau baca kitab suci ceritanya singkat sederhana sebenarnya. Nanti, ya, saya tidak usah bernubuat menurut saya. Kitab suci sudah bernubuat, dunia ini makin lama akan makin sengsara. Itu sudah jelas lah. Ya, artinya begini, ini permulaan daripada penderitaan. Kita memang saya belum pernah ngalami seumur hidup, baru sekarang ini yang namanya pandemi seperti itu. Ya toh? Hampir semua kita, familinya ada yang mati. Gitu kan. Jadi itu diceritakan nanti kelaparan akan banyak, peperangan akan banyak, kasih menjadi dingin, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi itu belum kesudahannya, dikatakan. Nanti kita akan dianiaya, sebagian dibunuh, sebagian dihadapkan di hukum, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tapi disebutkan, dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian. Baru setelah itu selesai. Ya, jadi tugas Anda dan saya, tolong dalam keadaan apapun juga, ya seperti murid-murid zaman dulu itu dianiaya di Yerusalem, ya pergi ke Samaria, pergi ke Yudea, pergi ke Yunani, pergi kemana-mana sambil memberitakan akan Injil Tuhan. Jadi saya nggak salahkan kalau saya bilang tahun depan bisa 13 lah. Yang ditabiskan, saya sekaligus 2 tahun lagi 300. Itulah ya. Kalau saya bilang malah Pak, kalau bisa itu istilahnya sekali tepuk 7 lalat mati. Itu loh, jadi jangan satu-satu. Kembangan boleh, tapi kalau mau diperkembangkan sudah segini, mau dikembangkan kemana lagi, ya toh? Perluasan juga. Jadi kalau tidak bisa berkembang menjadi 2.000, 3.000, kalau tempatnya nggak cukup, ya bikin cabang 25 biji lah, 30 biji gitu, beberapa tempat, itu sama aja kan. Kalau kamu 30 biji, masing-masing, ya toh, masing-masing 100 sudah berapa? Kan 3.000. Itu. Jadi pemberitaan Injil itu bagian daripada kehidupan saudara dan saya. Katanya John Sung satu hari waktu sakit juga gitu loh. John Sung, penginjil yang terkenal, obor Asia itu. Itu zaman dulu mungkin obat-obatnya tidak begitu canggih, sampai ditidurkan di atas spray, diguncang-guncang gitu loh, supaya nggak terlalu sakit, mungkin sakit sekali. Itu ada misionari, yang namanya kebetulan John juga, Yahya. Itu cuma dia ini sakit hati sama Tuhan. Sebab apa? Katanya istri anak-anaknya naik kapal nyusul dia atau gimana, dia di Amerika ke Asia gitu, kecelakaan mati di lautan. Jadi artinya aku kan hamba Tuhan, aku kan misionari, kenapa Tuhan begini? Jadi tidak bisa menahan itu. Jadi lama dia setengah murtad jadinya. Tapi kemudian dia ingat, ini John sakit gitu. Waktu datang saya masih baca itu artikelnya, ngomongnya begini. Datang kan menjenguk sedang sakit itu. John Sung berkata, sekarang 2 Yohanes bersama-sama, marilah kita menyanyi. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Nangis lagi. Lihat ya. Sampai pada akhir hidupnya, hamba Tuhan ini tetap membawa jiwa. Persis seperti Tuhan Yesus. Salibkan, walaupun tidak salah, sudah mau mati, bisa ngomong pada penjahat sebelah itu. Hari ini engkau bersama aku
di Taman Firdaus. Sudah dengarkan? Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tidak ada. Anda boleh masukkan 1 miliar, masuk kantong kolektor. Ya saya rasa Tuhan senang. Minimal pengurus gerejanya senyum-senyum lah. 1 miliar ya lumayan kan. Ya. Tapi tidak pernah ada ayatnya. Surga bersorak-sorai. Tidak ada. Tapi kalau 1 jiwa bertobat, diselamatkan. Alkitab berkata, surga bersorak-sorai. Ya. Tolong om Anda, ipar Anda, tetangga Anda, teman baik Anda. Ya, mulai didoakan sungguh-sungguh. Supaya diselamatkan oleh Tuhan. Itu. Jadi saya doakan Pak Korwil tengah-tengah kita. Supaya sisi ini nanti jadi, ndaknya lah nomor 3 di Bandung gitu ya. Yang terbesar, yang terbaik, dan punya gedung gereja sendiri. Saya bilang nomor 1 tidak enak sama dia. Jadi nomor 3 juga susah lah. Ya, jadi memberitakan Injil. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita percaya bahwa kesudahan itu akan ada. Dunia memang berputar, naik turun dan sebagainya, tetapi kesudahannya akan ada. Yaitu kalau Tuhan Yesus datang. Saya hanya ingatkan salah satu godaan setan. Tuhan tuh kalau menguji supaya naik. Kalau setan menggoda supaya jatuh. Ya, jadi bedakan antara godaan sama ujian. Kalau ujian, jangan lari. Bahwa tidak ada orang masuk SMP tanpa ujian SD. SMA tanpa ujian SMP. Tidak bisa. Ujian dihadapi. Abraham diuji, dihadapi. Itu. Ya, cuma memang Tuhan tuh kalau menguji itu sampai batas akhir. Sebenarnya kasihan si Abraham. Kalau saya jadi Tuhan ya saya kasih tahu 2 hari sebelumnya. Enggak usah takut, bawa pisau, bawa kayu, nanti anakmu sembelih di sana, cuma kasih tahu ya, nanti beberapa menit sebelum disembelih, nanti malaikat datang. Ambil tanganmu dan kamu disediakan kambing. Mestinya diomongin gitu kan enggak deg-degan ya. Tapi itu namanya bukan ujian, nilainya hilang kalau sudah dikasih tahu begitu. Ya. Jadi memang itu, ujian itu memang sampai akhir, sampai kita membuktikan bahwa kita setia. Bahwa kita taat. Gitu. Dalam hidup saya sendiri, mungkin yang satu di antara yang berat itu waktu umur 19 tahun. Saya ini dulu disekolahkan kedokteran sebenarnya. Adik saya dokter, kakak saya dokter, apoteker, apa. Jadi kita dari keluarga desa miskin supaya agak terangkat, disekolahkan supaya jadi sarjana semua. Saya termasuk dimasukkan di, ya setengah dipaksa sih sebenarnya. Ya, masuk kedokteran. Cuma saya tahu Tuhan itu panggil saya. Gitu. Jadi tidak bisa, tenang tidak bisa. Akhirnya saya nekat, saya mau at any cost. Gitu. Saya mau jadi pendeta. Gitu kan. Umur 19 tahun itu. Dimarahi sih sama keluarga. Salah satu kakak saya itu sarjana hukum, hakim itu. Hakim itu kalau ngomong semua dianggap terdakwa kan. Saya terdakwa ini. Sudah kamu pergi 5 tahun tidak usah pulang, tidak usah ngomong dengan kita. Kamu ini emosional, kamu ini fanatik, kamu ini dipengaruhi teman-teman. Baca buku sosiologi. Gitu kan saya. Aduh, umur 19 tuh. Pas hati betul-betul rasa maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Seperti domba mau disembelih mau itu. Saya bawa uang 100 rupiah dari Bang Sri. Dari Bang Sri 100 rupiah. Bayar bis sampai Semarang itu 75. Jadi tinggal 25. Saya tanya bisi-bisi terus 25 sampai Semarang naik becak 25 tamat riwayatmu. Ketakutan saya. Mengemis aku malu, menjangkau aku tidak kuat kan. Itu. Tapi ini mujizat pertama yang saya alami. Kalau Anda tahu kota Semarang, itu Jalan Dr. Cipto, Pasar Dargo, itu di situ mujizat pertama. Itu saya naik bis, bayar 100 tak kasih, kembalikan 25, saya kantongi itu.
Setannya bisik-bisik, tamat riwayatmu gitu. Ya, tapi saya kalau ingat cerita suamiku dikuatkan sih. Ratusan ribu, padang belantara, 40 tahun, makan tiap hari. Masa kamu satu orang gak bisa? Kalau tiga itu ya kuat juga sedikit itu. Ya. Saya ini mujizat pertama saya itu turun di Pasar Dargo itu. Ya, naik bis itu kaki saya itu belum sampai di aspal. Lalu dibancik trapnya bis itu. Itu persis bisa ada orang lewat kenal saya. Naik sepeda. 5 menit dia lebih dahuluan atau lebih terlambat tidak akan ketemu itu. Itu divine appointment itu. Itu waktu ilahi bisa lewat. Adi ada surat buat Anda. Rumahnya Senjoyo menghemat tidak naik becak. Saya jalan kaki saya. Jalan kaki itu surat pertama saya buka 3.000 rupiah. Luar biasa itu. Dulu sih ditakut-takuti kamu miskin, nanti saudaramu naik mobil, kamu naik sepeda gini-gini. Takut-takuti gitu kan. Supaya setannya lari, ya. Setan miskin itu yang dipakai untuk mengintimidasi itu lari. Saya sampai doa, saya tulus ngomong waktu itu. Tuhan, pokoknya apapun terjadi saya tetap jadi hamba Tuhan. Kalau nanti jadi tukang becak, tetap jadi pendeta. Untung Tuhan tidak bilang amin. Untung Tuhan tidak bilang amin. Belum pernah saya becak, belum pernah. Sampai hari ini miskinnya juga gak datang-datang. Ya, sampai hari ini gak datang-datang. Itulah. Luar biasa Tuhan itu ya. Jadi nanti ayatnya memang berkata, jangan khawatir. Ya, kalau Anda baca nanti di rumah dibaca, kalau kita tidak sempat baca di sini, baca di rumah. Itu soal sandang pangan. Konteksnya Tuhan bicara soal sandang pangan. Ya, jangan khawatir. Gitu. Ya, jadi pemberitaan Injil, cara setan menggoda kita itu salah satu di antaranya kalau seperti saya lihat Anda kalian ini orang-orang yang begitu dari pujian, musik, cara Anda menyembah Tuhan itu kelihatan sungguh-sungguh sekali. Ya, itu biasanya setan tuh pinter diadu domba, itu loh, sehingga pecah gitu. Ya, jadi jangan mau diadu domba. Tolong yang pemimpin-pemimpin mempertahankan kebenaran dengan mempertahankan kasih belas kasihan mesti seimbang. Jadi kalau ada anggota jemaat sebelum dimarahi, kasih amplop dulu, kasih roti dulu, ya simple seperti itu. Apalagi kalau jemaat mau marahi pendeta, aja minum kopi dulu. Tidak bisa, boleh sebab kalau enggak itu hanya kritik biasa. Itu, ya. Jadi belas kasihan, kasih yang sesungguhnya, kemurahan, itu mesti berjalan sama-sama dengan kebenaran. Saya tidak akan katakan kita kompromi dengan kebenaran. Silahkan, apalagi kalau sudah sampai penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu harga mati. Kita tidak akan menyembah ilah lain. Sampai mati tidak akan menyembah. Apapun terjadi. Ya, tetapi belas kasihan, kemurahan itu mesti berjalan bersama-sama sampai tahu itu. Dan dengan tindakan yang nyata. Ya, perbuatan. Maka perbuatan-perbuatan itulah yang akan menyertai. Jadi bukan khotbah-khotbah, bukan pengajaran aja. Itu. Ya, itu setan. Supaya saya kalau dengan jemaat sendiri sih saya ngomongnya jangan berkelahi, jangan bercekcok. Kalau pemerintah itu perlu ya perwakilan dari berbagai kelompok harus, partai oposisi harus ada supaya seimbang. Tapi kalau dalam gereja saya tidak pernah baca ayatnya. Kiranya diadakan partai oposisi, 3 biji sebelah sana supaya seimbang, tidak ada itu. Sehati, sepikir, sejiwa. Mesti begitu. Makanya kalau cari pengurus yang sehati memang. Yang bisa tahu visinya dan sebagainya gitu. Ya. Dan saya kasih tahu satu hal lagi. Yaitu bahwa kalau kita jangan berkelahi. Bukan hanya itu, melainkan jangan bisa diajak berkelahi. Nah, caranya gimana? Mati. Sebab preman yang jahat pun tidak berani sama orang mati. Tidak akan berani, saya belum pernah dengar itu.
Preman jahat itu langsung orang mati dipukuli, tidak berani. Ya, dia mengajak orang mati berkelahi, orang matinya bangkit, dia yang lari nanti. Ya? Jadi kalau diajak berkelahi, bilang, aku sudah mati. Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku. Aku sudah tersalib bersama Kristus. Nah, dalam prakteknya gimana? Simple, itu tadi. Kalau kamu orang tidak senang pada Anda, beli kue, beli roti, kasih amplop. Jangan amplop kosong. Amplop ada isinya, dah, persembahkan, dah, itu caranya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Semakin jahat, semakin baik kita. Itu. Jadi sesekali mau benci sama saya juga boleh. Kan berarti dapat roti kan? Loh kalau sudah belajar maksud saya. Gitu. Oke. Keseimbangan itu penting. Saya usulkan sebab saya percaya ini kalau bahasa Jawa sih enak. Ya, yang bisa bahasa Jawa. Ini gereja ini termasuk balungi sugih. Balungi sugih. Ya, tanya teman Jawa yang enggak tahu. Tulangnya tulang kaya, DNA-nya kaya ini. Ya. Dalam nama Yesus, kalian akan punya gedung gereja sendiri. Ya. Makanya kalau berdoa jangan untuk sekedar memperpanjang kontrak gitu-gitu. Ya. Pengamen di Salatiga itu Rp2.000 masih senang sekali loh. Tidak ada 1.000 ya kasih 2.000. Kalau saya pas kebetulan tidak ada 2.000 ini gimana? Ya 5.000 lah sesekali. Ya kan? Masa kalau saya kasih 5.000 terus kemudian satu hari satu malam saya stres di rumah. Enggak lah ya. Selisih kecil gitu. Dengar kan? Sewa sama beli di hadapan Tuhan itu sama. Tuhan tidak akan stres. Jadi sekalian aja kalau minta itu beli aja. Itu loh. Kalau minta itu beli ya Tuhan, gimana kalau kami beli? Mulai berdoa, mulai lihat kanan kiri. Apa tanahkah dulu, apakah ruko 3 biji atau gimana, terserahlah masing-masing. Ya, tapi saya usulkan begitu. Cuma anjuran saya ialah, jangan nanti kalau sudah Tuhan berkati secara harta, kekayaan, properti, jangan pernah melekat hatimu kepada harta yang ada. Ya, jangan pernah. Karena itulah kita ini diajari semua. Berapapun income-mu, 1/10 kembalikan kepada Tuhan. Itu supaya hati ini tidak melekat kepada harta yang ada. Itu. Saya cerita cepat-cepat aja, saudara-saudara sekalian. Tolong kalau jam 10 dikasih tahu. Kita akan ada sambutan khusus, setelah itu kita nanti lanjutkan lagi. Ya, khotbahnya 2 kali kan enggak apa-apa kan, sesekali. Salahnya siapa? Ya, 1 orang kaya di New York, 1 orang kaya di Texas, dan 1 lagi pendeta dari Lawang. Ini yang saya mau ceritakan. Yang dari Texas dulu, orang kaya sih betul. Dia ini 1 kali ada tamu hamba Tuhan gitu, rumahnya tingkat, ada tempatnya lapang gitu. Dia bilang, itu sebelah utara, itu peternakan dan pertanian milikku. Ya, dia punya peternakan yang luas gitu. Itu utara. Yang selatan sana itu tambang minyak. Juga Tuhan anugerahkan milikku. Oh gitu luar biasa ya. Dan kemudian sebelah timur dia bilang itu real estate. Itu perumahan. Itu juga milikku. Sebagian saya sewakan, sebagian saya jual. Gitu. Yang luar biasa lagi, dia bilang itu tadi timur, sebelah barat itu, ini luar biasa. Hutan, tapi ini hutan pribadi milikku. Hutan aja hutan pribadi. Coba ini hamba Tuhannya ya manggut-manggut lah, luar biasa nih kaya. Dia omongi langsung. Oh gitu Pak, ya luar biasa. Ya, dia panggil Om karena sudah agak setengah tua. Om di sana pertanian milik Om. Di sana itu hutan pribadi milik Om. Tambang minyak, itu real estate di sana itu. Yang di atas ada enggak? Langsung diam. Langsung diam itu. Ya, tanya masing-masing di hati. Yang di atas ada enggak? Simpenanmu cukup enggak di sana? Keselamatan sola gracia. Tetapi upah, mahkota
kehidupan, mahkota sukacita, apa itu, perbuatan-perbuatan itulah yang akan menentukan. Jangan sampai Anda di surga dapat apartemen kecil, satu kamar loh. Tidak bisa terima tamu. Ya kiranya kita juga punya simpenan di sana, menabung. Makanya hidup adalah kesempatan. Itu, ya, itu orang kaya di Texas. Yang di New York ini kaya juga gitu. Cuma enggak punya tanah luas. Itu dia mau mati. Sekarat. Di anak-anaknya, istrinya semua. Anak yang perempuan tanya, "Pak, apa Papa ingin meninjau pabrik Papa sekali lagi sebelum meninggal?" Dia sudah tahu mau mati ini. Itu sebelum terlambat kita aturkan pakai helikopter, nanti dipersiapkan semua sampai sana dengan bisa. Dia geleng-geleng. Apa Papa mau meninjau akan hotel dan perkantoran yang milik Papa sekali lagi? Nanti kita aturkan. Juga geleng-geleng. Jadi Papa minta apa? Wish-nya apa? Itu. Aneh, dia minta nanti saya kalau mati masukkan peti, belikan peti aja. Cuma petinya kanan kiri kasih lubang. Loh kenapa Pak? Ya, nanti kalau sebelum mati saya akan kedangkan kedua tangan saya sebagai kesaksian. Saya pergi, tidak apa-apa. Gitu. Saudara dan saya pergi loh, dan tidak bawa apa-apa. Ya, dengan tangan kosong nanti. Itu aja diingat-ingat supaya kita ini rendah hati. Jadi jangan sampai barang-barang fana itu menyebabkan kita tegang dan berkelahi. Itu termasuk gereja ya. Itu dengan gereja-gereja lain kita mau murah hati dengan baik. Itu ya. Nah, ini pendeta Lawang itu tahun 76, 77 komandan rohani di Semarang itu 79 itu pendeta Lawang datang. Sekarang sudah almarhum. Dia cerita dia itu punya ipar di Jakarta, pelayanan di Jakarta. Dan dikasih janji sama iparnya. Sebelum pulang kampung, Lawang, kita ajak ke pasar Senen untuk cari oleh-oleh. Gitu, ya mau aja kan. Itu. Sampai di pasar Senen itu dia iparnya masuk toko, dia dititipi tasnya, pegang, dia depan toko mau dibelikan apa, terserah atau ya. Gitu, supaya sopan loh, masa dilihati. Itu tahu-tahu ada itu om tante Amerika lewat orang bule. Tantenya itu yang ngomong, "Ini copetnya." Gitu, kaget dia. Jadi ditunjuk tasnya iparnya yang dibawa tadi loh. "Ini copetnya, ini tas saya." Gitu. Langsung dikerubuti orang dia. Satpam juga datang. Dibawa ke kantor polisi. Dia sih mempertahankan, "Enggak, saya bukan copet, saya ini pendeta." "Ya pendeta juga bisa jadi copet." Gitu. Sampai saya ikut tersinggung. Ya pendeta. Wah luar biasa. Bawa kantor polisi, untung masuk van-nya orang Amerika itu, di bawah itu, bawah tempat duduknya tantenya itu, ternyata ada tas yang mirip dan berwarna sama. Jadi begitu dia lihat, "Maaf, aku yang salah. Ketinggalan di sini, aku bilang ini copet." Gitu. Jadi dia langsung minta maaf pada Bapak Pendeta. "Maaf Bapak Pendeta, saya yang salah, tas saya ada di sini." Dan bentuknya mirip, warnanya juga sama. Tapi pendetanya sudah kesel, malu, dipermalukan gitu. "Enggak apa-apa, urusan kantor polisi," dia bilang gitu. Itu langsung omnya pendeta itu, omnya orang Amerika itu keluarkan dompet. Dikasih $100. Lumayan ya, $100 itu uang sekarang 1,5 juta kan. Gitu. Lah kita damai aja. Enggak, pokoknya urusan kantor polisi. Karena kesel hatinya gitu. Itu, keluarkan 100 lagi. Singkat cerita, pokoknya sampai 420 zaman itu dapat sepeda motor bekas. Itu. Dan ketika keluarkan itu, ya mikir-mikir lah. Saya kantor polisi dapat apa? Ini walaupun bekas tapi kan dapat sepeda motor gitu. Itu loh, ya. Itu kemudian
Ya apa enggak ya? Enggak apa ya ya? Itu lama mikirnya, diterima apa enggak gitu, langsung dia ditepuk bahunya sama iparnya itu. Cepet, bangun, sudah siang kita mau ke pasar Senen gitu loh. Loh, uangnya hilang, orang bulenya juga hilang. Ternyata dia masih di tempat tidur itu tadi. Itu. Satu hari itu gitu, langit akan digulung, semua yang kita perjuangkan hilang semuanya gitu loh, maksudnya gitu ya. Kita tepuk tangan dulu untuk pendeta tamu kita yang akan memberikan sambutan pada kita. Gitu kan? Ya. Kita berdiri sama-sama. Saya berdoa singkat, kemudian kita Pak Andi Setiawan, betul ya. Sampai sedikit lupa karena Anda pakai masker. Tuhan terima kasih banyak bahwa semua akan lenyap tapi Engkau ada. Kami berdoa supaya kehidupan kami, kesempatan yang ada akan berguna di dalam kehidupan kami. Sekarang kami juga mau mendengarkan akan hamba-Mu Pak Andi tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari Pak. Ya, aduh. Sebetulnya saya nggak perlu begini. Saya minta maaf loh Pak Adi. Saya sudah bilang nggak usah, nanti aja kita doanya kapan-kapan. Tapi Yosia dan teman-teman pengennya saya juga tetap ikut hadir. Saya mau ucapkan selamat buat kalian ya. Selamat buat gereja yang diresmikan. Gereja ini sudah berdiri dari beberapa tahun yang lalu menurut saya. Ya kan? Diresmikannya baru sekarang. Good. Dan saya harap, saya bilang sama Yosia sama Irin bahwa kan selalu mereka bilang ini, saya tuh nggak mau jadi pendeta. Ya kalau kayak gitu nggak usah jadi pendeta, nggak usah bikin gereja, ya kan? Tapi Tuhan suruh, ya kalau gitu kamu mesti mulai bilang, saya mau jadi pendeta. Ya kan, saya mau jadi pendeta. Dan ini nggak berlaku cuma buat Yosia sama Irin, tapi juga buat teman-teman semua. Ya, panggilan Tuhan tuh kehormatan. Gak semua orang dipilih untuk bisa melakukan itu. Kalau saudara kita dipilih, yuk sambut dengan senang, jangan tanpa sadar kita berkeluh kesah, saya nggak mau, bilang saya mau dong. Amin. Jalannya memang nggak akan pernah gampang, kalian akan melewati masa-masa yang runyam, itu saya jamin, saya pastikan. Walaupun gereja diurapi Tuhan seperti apapun, tetap namanya isinya manusia dan kita melayani orang-orang berdosa, termasuk kita sendiri, kita pasti mengalami banyak hal, tapi saya mau beritahu itu akan mendewasakan kita. Sama seperti tadi Pak Adi bilang, jangan berantem, jangan bisa diajak berantem itu luar biasa. Kalau bisa dipraktekkan ya, tapi saya juga mau bilang akan ada orang yang ngajak berantem ya kan. Ya Pak ya, Pak Adi pasti sering itu. Dan kadang-kadang dari dalam sendiri ya Pak. Ya saya sih nggak panjang, saya minta maaf, saya kan ada kebaktian juga jadi tadi kesini dibawa pakai motor ngebut gitu ya. Langsung sampai ini, abis ini saya naik motor lagi ke sana lagi, luar biasa. Saya cuma mau bilang selamat. Saya mau bacakan satu ayat Matius 16, ayat 18, aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Buat teman-teman yang sudah ada di sini dari lama, saya sudah tahu bahwa ini yang selalu menjadi dasar kita membangun gereja, bahwa di atas pengenalan akan Tuhan, itulah batu karang itu. Waktu Petrus lihat engkau Yesus, engkau Mesias, dia mengenal Allah, mengenal Yesus. Di atas pengenalan itulah yang akan jadi batu karang di mana gereja Tuhan akan berdiri. Gereja Tuhan pakai kata eklesia, eklesia bicara soal dewan perwakilannya Tuhan. Jadi saudara di sini bukan sekedar saya orang awam, saya nggak ikut. Loh, saudara yang ada di sini kita adalah eklesia, dewan perwakilannya Tuhan. Ada apa-apa Tuhan akan bicara lewat kita, ada apa-apa Tuhan akan memakai kita, ada apa-apa Tuhan akan bekerja lewat hidup saudara dan saya. Besar dan kecil bukan ukurannya, tapi kitalah dewan perwakilannya. Lewat saudara dan saya adalah agen-agen dari kerajaan Allah. Ya, jadi saya harap mulai pikir saya agen kerajaan Allah, saya agen kerajaan Allah, saya agen kerajaan Allah. Dari situ cara saudara melihat gereja akan berbeda. Dari situ cara saudara datang ke gereja setiap minggu pun akan berbeda. Dari situ cara saudara tadi mau berantem pun akan berbeda, ya kan? Dewan perwakilan urusannya banyak saudara, jangan berantem terus, ya kan? Kalau berantem terus ya kayak yang kita lihat di TV nanti saudara ya. Tapi kita enggak seperti itu saya harap. Ya, saya harap dunia akan melihat saudara dan saya dan kita semua. Pak Adi senior sekali, Pak luar biasa ya semua di sini. Dan kita belajar untuk memuliakan Tuhan di sana. Amin. Saya mau ajak kita berdoa sebentar ya.
Tuhan terima kasih buat para senior yang boleh ada di sini. Terima kasih untuk semua wejangan yang juga nanti akan diberikan. Terima kasih buat semua cerita yang memperlengkapi kami yang jauh lebih muda. Kami punya banyak hal di depan yang kami tidak tahu. Tapi lewat semua cerita tadi menguatkan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama. Allah yang akan membuka jalan di depan kami. Allah yang akan memimpin kami. Allah yang akan mengurapi kami, menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati gereja ini Tuhan, berkati khususnya Yosia, Iren Tuhan. Dan semua tim yang ada Tuhan urapi, Tuhan berkati. Berikan kesatuan hati, berikan sukacita karena mereka bisa berkumpul bersama-sama. Berikan damai sejahtera dan berikan juga kerelaan untuk melepaskan hak Tuhan. Untuk kami mau tidak mengutamakan kepentingan kami sendiri-sendiri. Tapi kami mau melihat kepentingan kerajaan Allah lebih dari semuanya. Terima kasih untuk sebuah gereja lagi yang didirikan. Biarlah gereja ini boleh menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh gereja-gereja yang lain. Urapi Tuhan berkati. Terima kasih untuk JKI yang boleh membimbing, menaungi, memberkati. Tuhan berkati juga JKI lebih lagi. Supaya wadahmu ini boleh terus berkembang. Terima kasih buat Pak Adi. Ada banyak cerita yang kami dengar tentang Pak Adi. Biar Tuhan urapi terus jagai hati Pak Adi. Dan semua tim pemimpin yang ada di JKI Tuhan pimpin semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan biarlah gereja ini memuliakan-Mu. Biar gereja ini menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Andi, terima kasih untuk semua ucapan dan doanya. Saudara, acara penghabisan yang kita akan dimulai. Karena saya mau mengundang Yosia dan Iren untuk mulai maju ke depan. Lalu berikutnya saya mengundang Pak Lito ya. Bapak Wilianto maju ke depan bersama. Bentar, maaf. Oh, lalu saya mengundang juga Jeremia bersama dengan istri untuk maju ke depan ditahbiskan. Dan saya undang juga Bapak Pendeta Adi Sutanto untuk maju ke depan untuk memulai acara pentahbisan kita hari ini. Ya. Ini nempelnya kemana? Dia nunggu anak Tuhan itu bersatu. Iya. Ya. Tapi secara organisatoris Sing, tetapi punya hati yang sama. Ya, sama mengasihi sekalipun mereka dari gereja yang berbeda. Ya.
Saya bersyukur baru 2 kali selama berapa tahun ini sudah. Kira-kira sudah 35 tahun gereja JKI itu. Saya bersyukur. Saya ada orang ngomong gini. Satu dari Jawa Timur, satu dari Jakarta itu. Di depan saya itu ngomong. Saudara-saudara, sekali JKI, tetap JKI. Telinga saya sampai merah itu. Kita tidak pernah mendirikan gereja JKI. JKI itu hanya untuk Departemen Agama. Ya toh, untuk ditulis namamu apa. Kalau saya bilang tak bernama kan gereja Kristen tak bernama. Jadi nama. Ya, jadi harus pakai nama. Cuma kita tidak memuliakan nama itu. Kita tidak mengagungkan nama JKI. Ya, itu. Kita hanya cari Tuhan, muliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu terhadap gereja-gereja lain juga sama. Akhir bulan ini kami mengadakan konferensi khusus untuk pendeta yang bukan JKI. Memberkati mereka. Ya, sudah kami lakukan belasan tahun. Itu punya hati gitu. Nah, ini yang untuk istri-istri, hari ini kalian punya hak veto. Saya nggak mau jadi ibu pendeta. Hari ini suami Anda nggak bisa jadi pendeta. Ya, kalau Anda tidak mau jadi ibu pendeta, yang di sampingmu tidak bisa menjadi bapak pendeta. Nah, jadi Anda juga harus janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Aku sedia untuk ikut melayani, untuk menolong suamiku, untuk mendukung, untuk menguatkan. Amin. Ya, tepuk tangan untuk ibu-ibunya. Ya, janji lu ya di hadapan Tuhan. Gitu. Nanti kalau satu hari ada yang terpanggil juga untuk jadi hamba Tuhan, mau jabatan PDM atau PDT, boleh-boleh aja. Dan biasanya saya tambahi syaratnya. Silakan khotbah sebanyak-banyaknya pada jemaat. Tapi tidak boleh mengkhotbahi suami banyak-banyak. Ya saya tambahkan gitu. Ya, itu. Cukup ya? Ya, sudah diberikan kesempatan, mau duduk boleh, mau berlutut boleh, mau ambil kursi juga boleh. Ya, saya minta hamba-hamba Tuhan untuk datang ke depan. Beberapa ibu pendeta ikut numpangkan tangan. Pak Stefanus, Pak, sini Pak. Sahabat lama, sini Pak. Kita nyanyikan haleluya, haleluya 12 kali. Yang lembut aja ya, nanti kita ini tamu yang ada. Pak Stefanus mendoakan lu ya. Ya. Ayo Pak. Kita nyanyikan. Haleluya. 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 hari ini Tuhan, kami sehati bersama dengan para pemimpin jemaat yang lain. Kami memberkati, kami memintakan anugerah, kami memintakan pekerjaan roh yang memampukan untuk para pemimpin atas jemaat di tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, biarlah kuasa firman akan terus membangun, bukan hanya kehidupan mereka sebagai para pemimpin, tapi juga seluruh kehidupan jemaat dibangun menjadi rumah Allah secara rohani, dibangun menjadi
pahit dari Roh Kudusnya sendiri. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa, biarlah tangan kuasa-Mu akan terus menuntun, menyertai perjalanan dari jemaat ini. Biarlah Tuhan terus membawa jemaat ini bertumbuh dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih lagi. Biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus beracara secara nyata. Suara-Mu Tuhan akan terus diperdengarkan. Firman-Mu Tuhan akan terus disingkapkan. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, mencetak, membentuk kehidupan setiap kami. Aku minta Engkau pakai seluruh jemaat yang ada. Engkau bentuk, Engkau cetak, Engkau bangun menjadi senjata-senjata kebenaran yang akan Tuhan pakai menghadirkan realita kerajaan sorga, menjadi tanda dan kesaksian bagi orang-orang yang berinteraksi dengan hidup mereka. Dan kami bersyukur dengan lahirnya satu jemaat Tuhan yang baru. Lewat jemaat Tuhan di tempat ini, realita sorga, realita kerajaan akan dinyatakan lebih dan lebih lagi. Dan biarlah Tuhan, kami sehati, kami bisa betul-betul bersinergi, kami bisa betul-betul berkolaborasi sebagai satu tubuh. Dan kami akan lihat betul, Yesus Sang Kepala Gereja akan ada di tengah-tengah kami, memerintah bersama dengan kami, dan membawa kami duduk setahta dengan Kristus, memerintah di atas muka bumi ini, menghadirkan realita kerajaan sorga secara nyata di dalam nama Yesus. Biarlah sorga menjadi nyata lewat keberadaan setiap mereka. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi pengharapan kami, ini yang menjadi deklarasi, yang menjadi pengharapan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi naikkan penyembahan ini. Haleluya. Semua tangan diarahkan ke depan. Haleluya. Haleluya. Semua tangan diarahkan ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami tabiskan jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pendeta muda yang berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Diurapi kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan berdiri, pelan-pelan. Ya. Sebentar dia akan diberikan apa itu sama Pak Edi, anunya sertifikatnya. Kita silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Kita mohon bapak-bapak pendeta, kita mau ikut foto. Jadi minta tolong naik ke panggung lagi, Pak Stefanus dan teman-teman, ya. Akan dibagikan sertifikat sama itu, kita akan foto sama-sama. Mari. Oh ya. Ya. Kita akan foto bersama, mohon dengan hormat Bapak-Bapak, Ibu Pendeta untuk naik di atas panggung supaya terlihat dalam foto. Oh ya, Anda kalian di sini untuk diberikan. Mari Pak Stefanus di atas. Ada ibu-ibu pendeta juga boleh ikut naik ke atas untuk foto. Ya. Siapa dulu itu? Ya. Pak Korwil di sebelahnya sini boleh. Nah, gitu. Ya, Ibu, ya.
saudara mau semua. Maskernya dilepas dulu bentar. 1 menit. Difoto lagi nih. Udah pakai masker kok. Sebentar dulu, sebentar. Oh, istriku sih. Handphone. Oh, udah. Sebelah sini Bapak, sebelah sini 3, 2, 1. Sama nggak, Bu? Perjamuan Kudus kan? Berarti mic-nya yang pasang. Sama-sama dulu, jangan turun panggung dulu. Kostum. Oh, jangan. Sama-sama. Jadi, ini kan ditukar nih. Habis perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dulu ya. Dari perjamuan Kudus terus ke Steven naik lagi sih kalau yang awal. Ini langsung lanjut perjamuan Kudus. Bentar, saya kasih mic-nya ya. Khotbah yang kedua 5 menit ya. Tadi belum baca kitab suci soalnya. Matius pasal 6, cepat-cepat aja, ayat 25 sampai 34 itu hal kekhawatiran. Jangan khawatir, ya. Kitab suci berkata jangan khawatir. Kalau sudah khawatir itu dosa, melawan kitab suci, jelas ya. Itu. Dan jangan khawatir soal apa, ini sandang pangan ini semua. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kenapa tidak boleh khawatir? Karena khawatir tidak membawa apa-apa. Kalau betul-betul saudara khawatir 1 minggu bisa dapat 10 miliar, saya tolong diajari juga. Saya juga mau kalau saya khawatir seminggu dapat 10 miliar. Gitu loh, ya jangan khawatir. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah daripada salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir berkata apakah akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi Tuhan tuh tahu. Kemarin saya ngomong di Cimahi, kelompoknya itu teman-teman pendeta. Kerinduan hati Tuhan menolong, memberkati kita,
itu lebih besar daripada keinginan kita mencari pertolongannya. Itu loh. Ya, jadi tolong dari pihak Tuhan jangan dicurigai apa-apa. Gitu. Kalau itu diaplikasikan untuk sini, jika sisi sini, kerinduan hati Tuhan memberikan gedung gereja yang memadai itu lebih besar keinginannya daripada keinginan Anda untuk mendapatkannya. Mesti begitu caranya. Ya, itu Tuhan kita. Mati aja mau. Apalagi yang lain gitu. Lalu dikasih tahu jalannya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita ini, cara mencapainya itu simple, yaitu 3 yang terkenal itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu, jadi ini teologi kelimpahan. Saya termasuk yang, buat saya teologi kelimpahan aksioma dah. Orang bilang apa macam-macam terserah, pokoknya saya percaya bahwa Tuhan itu mau memberkati hidup saya berkelimpahan. Gitu. Saya anjurkan saudara-saudara yang tidak ikut teologi kelimpahan malah jangan masuk surga. Dan nanti di surga kelimpahan kamu tidak kerasan. Itu tanahnya itu limpah semua, gini-gini. Iya Pak, itu kan surga Pak. Kita kan masih di bumi. Jangan lupa loh, doa Bapak kami itu mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. 30 tahun yang lalu, saya itu masih kontrak-kontrak itu rumah, ya. Rumah yang Anda pernah kunjungi itu sudah rumah sendiri Pak, Cinohil itu, ya. Saya berdoa, Tuhan, jadi kehendakmu di bumi dalam hidup saya, seperti yang di surga. Dan saya ingatkan Tuhan, Tuhan di surga kan tidak ada kontrak kan? Tidak ada sewa kan? Tolong Tuhan, yang seperti di surga, kami tidak kontrak, kami tidak sewa, kami tidak pinjam, punya sendiri. Dan percaya atau tidak loh Pak, ya hari ini saya punya 3 Pak, 3 rumah, gitu. Anda tidak minta ya, tidak diberi. Gitu ya. Saya tentu tidak setuju teologi kelimpahan dengan pengertian definisinya hidup mewah-mewah, anjingnya aja dikasih AC, dan kemudian tidak ingat orang lain. Tentu tidaklah. Bahkan menurut saya, hal ayat ini, teologi kelimpahan yang sesungguhnya itu. Kelimpahan itu bukan tujuan. Ya, bukan fokus ke depan tiap hari berdoa supaya berlimpah, enggak. Itu akibat. Kamu cari kerajaan Allah, kamu ikut kebenarannya, praktekkan itu dalam hidupmu, nanti kelimpahan itu datang sendiri. Loh, ini ya, ditambahkan. Bukan dicari, bukan difokuskan. Dan bahkan kalau kita itu punya cita-cita besar, selalu firman Tuhan itu jagai itu dengan hati bersyukur dengan apa yang ada. Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Kalau ingin hidup Anda baik itu, hukum ekonomi itu berlaku untuk semua orang. Pokoknya pengeluaran jangan lebih banyak dari pendapatan. Nanti bangkrut, nanti utang. Ya kan? Dengan apa yang ada lah. Itu. Dan menurut saya kan juga orang Indonesia sama. Kita ini bisa hidup sehat dengan murah loh. Ya, kalau perlu nanam pepaya sendiri, nanam pisang sendiri, tempat yang ada. Iya gitu. Dan saya doakan supaya cepat punya gedung gereja sendiri. Dan nanti Injil diberitakan di mana-mana. Amin. Amin. Amin itu selesai. Mari saya kembalikan. Saya undang Pak Agus untuk memimpin dalam perjamuan kudus. Sekali satu waktu saya ke Pak Adi di bandara. Saya kasih nama dengan beliau. Dia nanya gini sama saya, kamu punya masalah apa? Saya terkejut hari itu. Saya nggak pernah ngomong apapun, Pak Adi bilang sama saya, kau punya masalah apa? Saya nangis. Karena kebetulan istri saya dulu divonis dokter kena kanker. Mau operasi takut, gak operasi takut juga. Pak Adi bilang sama saya begini satu perkara, yang gak tak saya lupakan. Takut itu masuk neraka. Wow, saya gak ingin masuk neraka. Itu baru kesan pertama ketemu langsung begitu. Dan dia bilang ini, berobat ada mujizat pasti. Nah,
Dan saya bersyukur istri saya sekarang gemuk segar. Luar biasa. Sarang hiu istriku luar biasa. Itu luar biasa. Jadi yang takut hari ini, dengar ya, masuk neraka. Apalagi sebentar kita masuk perjamuan suci. Hidup kita seharga darah Yesus. Kita dikasihi, disayangi Tuhan. Maka apapun kau alami, Tuhan sertai hidupmu. Dan pasti menang bersama dengan Tuhan. Semua udah memegang semua? Dapat semua? Baik, kalau sudah dapat, saya undang mari kita berdiri sama-sama. Terus hari ini tengah sukacita kita, enggak sekedar kita ikut mendoakan. Tapi sekaligus kita diingatkan, satu pribadi yang rela mati bagi kita. Yang gak lihat masa lampau kita, hanya lihat masa depan kita. Yesus mengasihi kita. Dengan tubuh darahnya, kau diampuni dan diselamatkan. Lalu kita mengambil roti dan mengambil anggur. Mari kita sidiki hati kita masing-masing. Supaya dosa bukan jadi bagian kita lagi. Mari kita buka hati kita. Ada perkara-perkara yang tersembunyi, minta Tuhan singkapkan. Ada pelanggaran mohon ampun dengan Tuhan. Sehingga hukuman tidak berlaku bagi kita. Haleluya. Setelah kita menguji diri kita sendiri, mari pegang hosti di tangan kanan kita. Ada ayat emasnya kau bisa baca sebagai remamu hari ini. Dengan iman berkata, terima kasih untuk nasihat. Teguran bahkan berkat sekalipun, itu baik bagi kita. Sekarang angkat hostimu di atas kepalamu. Yang kau angkat adalah tubuh Kristus. Yang rela terpecah bagi hidup kita. Penyakitmu disembuhkan hari ini. Persoalanmu dilepaskan Tuhan hari ini. Dengan kematian Kristus itu, segala kutuk dilepaskan. Lu kau makan dengar firman Tuhan baik-baik. Hari itu dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ingat waktu kau makannya, teringat akan aku. Saudara, bukankah yang kau angkat adalah tubuh Kristus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur Tuhan, terima kasih. Tubuhmu jadi bagianku hari ini. Sekarang ambil anggurmu dengan tangan kananmu. Yang kau angkat adalah darah Kristus. Yang tertetes bagi dosa dan pelanggaranmu. Segala kepahitan hatimu. Dengan darah Tuhan disucikan. Sakit menaun. Kanker miom sekalipun, dengan darah Kristus kau akan sembuh. Segala kebangkrutan, kemalangan, dengan darah Kristus kau dipulihkan. Belum minum dengan baik-baik. Malam itu dia mengambil cawan anggur serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, ditumpahkan bagi banyak orang. Ingat waktu kau minumnya, teringat akan aku. Saudara, bukankah anggur yang kau angkat adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan iman ya, karena sisa jangan kau buang. Dengan jarimu, cucukkan dan kau polaskan bagian sakit, berkata, aku telah sembuh. Aku telah menang bersama dengan Tuhan. Mari buka tanganmu tengadahkan di hadapan Tuhan. Aku milikmu sepenuhnya hari ini. Dengan tubuh darahmu akan menjadi satu bagian hidupmu. Maka hari ini dosa telah diampuni.
Dan aku ingin hidup berkenan kepadamu. Semakin memuliakan namamu, bahkan melayanimu. Sebagai tanggung jawabku sebagai orang percaya. Ini kehormatan bagi hidupku, melayanimu, Raja segala Raja. Tuntun langkahku, semakin memuliakan dan mengenal hatimu. Yang ucap syukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, diberkati bersama katakan, sorak-sorai paling luar biasa bagi Tuhan kita hari ini. Amin, memberkati kita. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada Pak Pendeta Yosia. Wah, sekarang udah punya gelar baru. Dan istri, lalu kemudian Pak Willy apa ini? PDT atau PDM? PDM. Ya, terus satu lagi siapa? Yeremia, PDM juga. Oke, selamat buat kalian bertiga. Dan seringkali saya bicara di antara hamba-hamba Tuhan supaya tidak dengan mudah dikuasai oleh roh agamawi. Saya kepengen sebagai hamba-hamba Tuhan kita membangun sebuah paradigma dan men-setting pikiran kita. Untuk menghadirkan realita kerajaan sorga, jangan berpikir saya ini pendeta. Tapi untuk menghadirkan realita kerajaan sorga, berpikirlah saya ini petani. Karena dalam Matius pasal 13 Alkitab juga menegaskan, hal kerajaan sorga itu sama seperti seseorang yang sedang menaburkan benih. Jadi tugas pertama, ini kayak morning briefing lah, anggap aja seperti itu ya. Buat Pak Pendeta Yosia, Pak Pendeta Willy, Pak Pendeta Yeremia. Pastikan saudara mempersiapkan hidup jemaat menjadi punya hati yang terbaik. Karena setiap kali jemaat datang dalam sebuah ibadah bisa saja mereka itu datang dengan tanah hati pinggir jalan, tanah hati berbatu-batu, tanah hati bersemak duri, masih banyak khawatir, besok makan apa, besok beli apa, dan sebagainya. Tapi tugas kita sebagai para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, pastikan tanah hati jemaat sudah menjadi tanah hati yang terbaik. Itu dulu. Dan pastikan dalam kita menyembah, dalam kita berdoa, itu bisa menjadi momen di mana Roh Kudus bekerja, membajak tanah hati jemaat, untuk memastikan punya tanah hati yang terbaik. Itu morning briefing yang pertama. Yang kedua yang saya bisa tegaskan untuk setiap saudara sebagai para pemimpin, siapkan benih yang unggul. Firman Tuhan. Nah, belajarlah untuk mengenali apa yang Tuhan sudah bangun dalam hidup Yosi, Pak Willy, Yeremia. Apa yang Tuhan sudah bangun dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai patokan benih yang harus kalian tularkan. Kita sebagai hamba Tuhan bukan cuma sekedar berkhotbah dan menyampaikan pengajaran terkini yang ada di tubuh Kristus. Tidak. Tuhan menghendaki kita membangun jalan berpikir, paradigma, dasar keyakinan, dan sikap hati jemaat. Karena tanpa adanya dasar berpikir atau paradigma, dasar keyakinan, dan sikap hati yang sama, maka kita tidak akan pernah betul-betul punya jemaat yang sehati. Dan tanpa adanya kesehatian di tengah-tengah jemaat, apalagi dalam kehidupan pemimpin, Roh Kudus tidak mungkin tercurah. Karena hanya ketika kesehatian, Roh pasti akan tercurah. Nggak perlu dipanggil pun, dengan adanya kesehatian, Roh Kudus pasti akan tercurah. Dan kita akan melihat bagaimana hidup jemaat dibangun di dalam firman, dibangun lewat pekerjaan Roh Kudus untuk menjadi bait dari Allah yang hidup. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan jemaat juga amin. Amin. Oke. Ya, saya tahu mungkin nggak biasa gitu ya. Saya punya kebiasaan kalau saya bicara, at least ada orang yang meresponi gitu. Minimal bilang gitulah kira-kira. Ya. Nah, ini akan menjadi proyek yang harus kita bangun bersama-sama di tengah kita. Sebagai anggota tubuh Kristus di lokalitas ini, saudara harus terus membangun kesehatian. Jalan berpikir, paradigma yang saudara punya. Berapapun jumlah saudara harus dibuat jadi satu. Dasar keyakinannya harus sama. Amin. Cuma 5 orang. Mungkin saudara berkata, loh Pak, this is free country. Kita berhak meyakini apa yang kami yakini. Yes, itu sebabnya banyak masalah dalam hidupmu. Karena engkau meyakini dasar keyakinan yang beraneka ragam dan belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagi para pemimpin ada pressure buat kita. Pastikan saudara bukan hanya menjadi pemberita Injil.
tapi hidupmu menjadi Injil itu sendiri. Ya, saya sering bicara, kita mengenal ada 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sebetulnya ada Injil yang kelima, yaitu Injil kehidupan Kristus. Apa itu Injil kehidupan Kristus? Ya, hidupmu itulah Injil yang kelima, suratan yang terbuka. Jadi apa yang sudah Tuhan bangun dalam hidupmu sebagai pemimpin, apa yang Tuhan sudah manifestasikan lewat buah-buah kehidupan, itulah yang saudara harus tularkan. Ya, saya selalu berkata di tengah jemaat, ada pintu masuk tapi juga ada pintu keluar. Bagi saudara yang mau masuk, welcome, selamat datang, ini keluarga rohanimu. Tapi bagi saudara yang tidak setuju dengan apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan sedang terus bangun, ada pintu keluar di sana. Karena saya ingin memastikan, bilang sama-sama, saya mau pastikan. Saya mau pastikan. Semua termasuk jemaat. Saudara juga ngomong sekali, 1, 2, 3. Saya mau pastikan. Saya meyakini apa yang Tuhan firmankan. Aku mau menghidupi apa yang Tuhan ajarkan. Setuju ya? Nah, saudara boleh colek kanan kirimu bilang, artinya termasuk kamu harus hidupi firman. Dalam Yehezkiel pasal 47, ini menit-menit terakhir saya. Dalam Yehezkiel pasal 47 dituliskan, dari ambang pintu bait suci ada mengalir aliran air hidup yang sumbernya dari mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu adalah hidup kita. Ayo kita pastikan dari hidup kita ada aliran air hidup yang terus mengalir keluar lewat perkataan dan deklarasi kita. Karena Alkitab juga menubuatkan, kemana saja sungai itu mengalir, ada perubahan terjadi di sana. Ada jiwa-jiwa yang bisa dituai. Amin. Karena ketika air itu menjadi sungai yang besar, kemana saja sungai itu mengalir, ada ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang banyak. Tapi yang menarik, di sepanjang sungai itu ada banyak tumbuh pohon-pohonan. Dan itu adalah kehidupan jemaat yang bertumbuh karena ditaburi benih kerajaan. Pastikan di tengah-tengah kita terus ada mengalir aliran air hidup, dan pastikan benih kerajaan terus ditaburkan, dan hidup jemaat, engkau semua akan dimunculkan Tuhan menjadi pohon tarbantin kebenaran, menjadi tanaman Tuhan, berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Dan siap-siap, saya punya istilah begini, seluruh jemaat tidak boleh cuman jadi jemaat biasa. Semua jemaat harus jadi hamba Tuhan. Ayo ngomong sama-sama, setiap jemaat, setiap kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, boleh colek kanan kiri, artinya termasuk kamu. Gitu. Saya punya istilah untuk jemaat yang menjadi hamba Tuhan. Tidak semua saudara akan dipanggil jadi pendeta, betul, sebagai sebuah kehormatan tersendiri. Kalau kita ditahbiskan menjadi pemimpin, jadi pendeta, jadi pemimpin rohani. Tapi semua saudara tetap engkau adalah hamba Tuhan. Nah, saya mau kasih sebutan. Nah, mungkin nanti kapan waktu kita undang lagi Pak Pendeta Adi untuk mentahbiskan domain pastor. Wah. Jadi para pendeta tapi di domainnya masing-masing. Saudara menggembalakan orang-orang yang ada di pengayomanmu, yang ada di lingkar pengaruhmu, di tempat, di domain di mana Tuhan menanamkan saudara. Oke ya? Dan saya yakin itulah yang Tuhan akan kerjakan lewat jemaat CCC. Kebetulan saudara adalah adik rohani. Karena saya BCC. Saya menggembalakan jemaat BCC, ini jemaat CCC. Jadi saudara memang adik ya. Oke, Tuhan memberkati, maju terus. Sekali lagi selamat buat saudara. Biarlah realitas sorga nyata di tengah-tengah kita dan mengalir luas ke kota ini lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati.